Bayangkan Anda adalah seorang CEO. Perusahaan Anda bernilai triliunan dolar, mencetak rekor keuntungan setiap tahun, dan tidak ada krisis di depan mata. Apa langkah logis selanjutnya? Jawabannya, Anda mengundurkan diri. Itulah langkah yang diambil Tim Cook. Pada September 2026, ia dijadwalkan melepaskan jabatan CEO Apple untuk menjadi penjaga arah strategis, menyerahkan kursi eksekutor utama kepada generasi berikutnya. Grafik ini menunjukkan valuasi Apple selama 15 tahun terakhir. Garisnya bergerak naik dengan presisi tinggi. Laba perusahaan melonjak 4 kali lipat dan valuasinya naik 10 kali lipat, tanpa satupun kegagalan operasional yang berarti. Namun, efisiensi yang sesempurna itu menyimpan risiko tersembunyi. Tingkat stabilitas ini seringkali menjadi indikator awal bahwa sebuah organisasi sedang perlahan kehilangan ruang untuk bereksperimen. Apple sedang menghadapi risiko optimization trap. Ini terjadi ketika sebuah organisasi terlalu fokus memoles sistem yang sudah berhasil agar semakin efisien, hingga akhirnya mereka kehilangan keberanian untuk mencoba ide-ide baru yang belum teruji. Pola ini mulai tercermin pada lini produk Apple belakangan ini. Meski kualitas perangkat tetap tinggi dan performanya meningkat, inovasi yang ditawarkan cenderung bersifat penyempurnaan fitur lama, bukan lagi terobosan yang mengubah cara pasar bekerja. Sementara itu, peta persaingan bergerak jauh lebih agresif. Google, Microsoft, dan Meta berani mengambil resiko besar dengan membangun fondasi teknologi kecerdasan buatan secara masif. Kehati-hatian Apple dalam menjaga margin keuntungan perangkat kerasnya justru menempatkan mereka dalam posisi sulit. Tanpa perubahan paradigma, mereka beresiko tertinggal di tengah revolusi AI yang bergerak sangat cepat. Menghadapi tantangan ini, Apple menolak tren industri untuk merekrut CEO eksternal yang penuh sensasi. Mereka memilih rencana jangka panjang yang jauh lebih terukur dari dalam perusahaan. Pilihan jatuh kepada John Ternus. Meski publik tidak banyak mengenalnya, Ternus telah menjadi arsitek utama di balik pengembangan berbagai perangkat keras Apple selama lebih dari 2 dekade. Reputasi Ternus dibangun lewat keberhasilannya memimpin salah satu transisi teknologi tersulit Apple, yaitu peralihan dari prosesor Intel menuju chip buatan sendiri, Apple Silicon. Penunjukan ini memberi sinyal bahwa Apple tidak sedang bereaksi panik terhadap tren pasar. Mereka sedang mengeksekusi strategi yang mengandalkan DNA inti perusahaan, integrasi mendalam antara arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak. Strategi mereka dalam perlombaan AI juga terlihat berbeda. Apple memilih untuk tidak membakar miliaran dolar hanya demi membangun model bahasa besar dari nol seperti yang dilakukan para pesaingnya. Apple mengambil jalur kolaboratif dengan bermitra bersama pemimpin pasar seperti OpenAI. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi tersebut dapat tertanam secara mulus di dalam perangkat yang digunakan konsumen sehari-hari. Secara finansial, langkah ini sangat logis, mengingat sebagian besar pendapatan Apple masih berasal dari penjualan fisik. Kecerdasan buatan hanya memiliki nilai ekonomi jika ia berhasil membuat perangkat mereka menjadi lebih personal dan esensial. John Ternus kini harus menjalankan misi ganda. Ia harus menjaga stabilitas bisnis yang dibangun Tim Cook, sekaligus memaksa organisasi untuk kembali berani mengeksplorasi integrasi AI yang radikal. Namun, ada celah struktural yang membahayakan masa depan Apple. Valuasi triliunan dolar mereka sangat bergantung pada satu pilar, iPhone. Berbagai upaya diversifikasi dilakukan, mulai dari Apple Watch hingga Vision Pro. Namun, belum ada produk baru yang mampu menggantikan peran iPhone sebagai mesin utama bisnis. Disinilah letak tantangan terbesar bagi Ternus. Ia harus membangun ekosistem baru, seperti perangkat sandang berbasis kamera atau solusi rumah pintar, yang mampu menciptakan ketergantungan baru melampaui dominasi layar iPhone. Dominasi iPhone selama 1 dekade terakhir kini berubah peran. Ia menjadi langit-langit tak terlihat yang membatasi fleksibilitas Apple untuk beradaptasi dengan arah teknologi masa depan. Kesuksesan Tim Cook menunjukkan bahwa efisiensi tanpa celah bisa menjadi jebakan. Saat segala sesuatunya berjalan terlalu lancar, dorongan untuk mempertanyakan arah strategis seringkali menghilang, meski dunia di luar berubah cepat. Tiap fase pertumbuhan menuntut profil kepemimpinan yang berbeda. Seseorang yang berhasil mengoptimalkan sistem di masa lalu tidak secara otomatis menjadi orang yang tepat untuk menciptakan terobosan di masa depan. Kelangsungan hidup sebuah organisasi bergantung pada keberanian untuk meninggalkan model bisnis yang masih menguntungkan hari ini sebelum pasar dan teknologi baru membuatnya tidak lagi relevan. John Ternus kini harus memutuskan kapan saatnya melampaui kesuksesan iPhone sebelum pasar memaksanya. Pertanyaan yang sama berlaku bagi Anda. Apakah Anda bertahan di posisi sekarang karena itu